Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya, sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Ani Kusuma Dewi, NIM saya 1805520079. Saya dari jurusan akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Saya membuat video pemaparan materi ini guna untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Audit Manajemen yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SEAK MM, CA, CPA. Dalam bahasan kali ini, kita akan membahas mengenai langkah-langkah audit manajemen. Sebelum kita masuk ke dalam materi lebih lanjut, saya akan sedikit menyinggung mengenai apa itu pengertian audit. Pasti teman-teman sekalian sudah tidak asing lagi dengan yang dinamakan audit, bukan? Audit merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai kegiatan dan kejadian ekonomi yang bertujuan untuk mencari tingkat kesesuaian dan menghasilkan suatu informasi yang dapat digunakan secara umum. Dengan kata lain, audit yaitu suatu tindakan yang tersusun rapi di mana kegiatan tersebut untuk menguji apakah aktivitas maupun laporan keuangan sudah sesuai ketentuan yang menghasilkan suatu informasi yang dapat digunakan secara umum. Audit berbeda dengan audit manajemen. Audit manajemen secara umum itu sendiri yaitu suatu penilaian efektivitas manajemen ataupun struktur organisasi secara objektif dan independen terhadap pencapaian tujuan dan kebijakan perusahaan. Kita akan mulai masuk ke dalam materi mengenai langkah-langkah audit manajemen. Langkah-langkah audit manajemen itu sendiri ada 4. Yang pertama, audit pendahuluan. Yang kedua, yaitu review dan pengujian pengendalian audit manajemen. Yang ketiga, audit lanjutan. Dan yang keempat, yaitu pelaporan.
Subbahasan yang pertama, yaitu audit pendahuluan, adalah audit yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan audit lebih lanjut. Audit ini lebih ditekankan pada usaha untuk memperoleh informasi latar belakang tentang objek audit. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam audit pendahuluan diantaranya pemahaman auditor terhadap objek audit, pemahaman tujuan audit, penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Yang keempat, review terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek audit. Dan yang kelima, pengembangan kriteria awal dalam audit. Hal pertama yang harus diperhatikan dalam audit pendahuluan yaitu pemahaman auditor terhadap objek audit. Objek audit merupakan keseluruhan perusahaan dan atau kegiatan yang dikelola oleh perusahaan tersebut dalam rangka mencapai tujuannya. Dalam pemahaman terhadap objek audit, auditor harus mendapatkan informasi tentang sumber daya ataupun kapasitas aktivitas yang dimiliki objek audit dalam melaksanakan berbagai kegiatan. Dalam hal ini berarti auditor harus mengumpulkan informasi-informasi mengenai objek audit secara real, kemudian sesuai dengan kenyataan dan sebenar-benarnya. Auditor harus mengkomunikasikan dengan atasan pengelola objek atau pemberi tugas audit tentang pemahaman terhadap berbagai program ataupun aktivitas objek audit untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman. Komunikasi ini lebih efektif jika dilakukan secara tertulis dengan meminta tanggapan pemberi tugas audit tentang hal-hal berikut. Apakah informasi yang mendukung tujuan audit, informasi yang mengarahkan ruang lingkup audit, dan juga informasi yang mengarah pada tujuan audit. Yang kedua, hal yang perlu diperhatikan dalam audit pendahuluan yaitu tujuan audit. Auditor harus merumuskan tujuan audit yang lebih rinci. Beberapa alasan yang mendasari diperlakukannya audit manajemen termasuk di antaranya terjadinya pemborosan dan ketidakefisienan penggunaan sumber daya perusahaan. Yang kedua, tujuan yang telah ditetapkan tidak tercapai. Yang ketiga, terjadinya penyimpangan dalam penggunaan sumber daya. Yang keempat, adanya alternatif yang lebih baik dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, adanya penyimpangan terhadap peraturan dan kebijaksanaan perusahaan. Dan yang keenam, sistem informasi dan pelaporan yang kurang baik. Dalam merumuskan tujuan audit, auditor dapat melakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan yang ada, mungkin mempunyai arti penting pada pemberi tugas. Yang kedua, dengan cara mempertimbangkan tujuan audit yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya. Yang ketiga, yaitu dengan cara membahas dengan pemberi tugas dan pengelola objek audit. Dalam menentukan tujuan audit, auditor harus memperkirakan dan mengukur apakah sasaran dapat memungkinkan untuk diaudit, sumber daya cukup tersedia untuk melaksanakan audit, dan yang ketiga, waktu pelaksanaan yang tersedia cukup untuk audit. Beberapa hal berikut ini mendukung resiko kegagalan tinggi terhadap keberhasilan pencapaian tujuan audit
yang harus diperhatikan auditor. Yang pertama, tujuan objek audit yang beraneka ragam dan tidak konsisten. Yang kedua, tujuan objek audit yang kurang jelas. Yang ketiga, kegiatan objek audit yang rumit dan kompleks. Yang keempat, pengendalian yang lemah. Dan yang kelima, perubahan-perubahan yang tidak terencana dan perputaran karyawan yang tinggi. Dan yang keenam yaitu perubahan lingkungan objek audit. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam audit pendahuluan yang ketiga yaitu penentuan ruang lingkup dan sasaran audit. Ruang lingkup audit manajemen terdiri atas yang pertama yaitu bidang keuangan, yang kedua yaitu ketaatan kepada peraturan dan kebijakan perusahaan, yang ketiga yaitu ekonomitas, yang keempat efisiensi, dan yang kelima efektivitas. Elemen penting dari setiap tujuan audit yaitu yang pertama kriteria, penyebab, dan akibat ataupun efek. Hal yang penting keempat dalam audit pendahuluan yaitu penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit. Penelaahan terhadap peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan objek audit. Penelaahan ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang peraturan-peraturan yang berhubungan dengan objek audit, baik bersifat umum maupun yang bersifat khusus, dengan berbagai program atau aktivitas yang diselenggarakan pada objek audit, sehingga auditor dapat memahami batas-batas wewenang objek audit dan berbagai program yang dilaksanakan dalam mencapai tujuannya. Dan yang terakhir ataupun hal kelima yang penting dalam audit pendahuluan adalah hal yang harus diperhatikan dalam audit pendahuluan yaitu pengembangan kriteria awal dalam audit. Kriteria adalah norma atau standar yang merupakan pedoman bagi setiap individu maupun kelompok dalam melakukan aktivitasnya di dalam perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kriteria yang akan digunakan dalam audit antara lain yaitu tujuan dari kegiatan yang diaudit itu sendiri, kemudian pendekatan audit, dan yang ketiga yaitu aktivitas tujuan audit. Di sini ada kriteria tersendiri untuk karakteristik kriteria yang baik yaitu yang pertama realistis, yang kedua dapat dipercaya, yang ketiga bebas dari pengaruh kelemahan manusia, yang keempat mengarah pada temuan-temuan dan kesimpulan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemberi tugas audit. Kemudian yang kelima dirumuskan secara jelas dan tidak mengandung arti ganda yang dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda. Kemudian yang keenam dapat dibandingkan, yang ketujuh diterima semua pihak, yang kedelapan lengkap, kemudian yang kesembilan memerhatikan adanya rentang waktu pada saat suatu kejadian atau kegiatan itu berlangsung. Dalam pengembangan kriteria itu sendiri, auditor dapat mengacu pada beberapa sumber, antara lain yang pertama undang-undang atau peraturan yang berlaku. Peraturan di sini bisa saja peraturan presiden ataupun peraturan daerah untuk kawasan tertentu. Kemudian yang kedua, kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam objek audit. Terkadang perusahaan itu menetapkan peraturan tersendiri untuk objek-objek audit tertentu. Kemudian norma yang sudah
mendapat pengakuan secara umum. Norma ataupun budaya perusahaan dengan perusahaan lainnya pastinya berbeda. Kemudian yang keempat, kriteria yang digunakan pada objek audit sejenis. Terkadang objek audit satu dengan objek audit yang lainnya mempunyai kriteria yang hampir sama. Kemudian kriteria tersebut juga diterapkan kedua-duanya. Kemudian yang kelima, pengalaman auditor dalam tugas-tugas audit sebelumnya pada objek audit sejenis. Pengalaman auditor sangat diperlukan untuk mengolah objek audit itu harus digimanakan, diolah seperti apa. Kemudian jika terjadi suatu hal, misalkan terjadi peristiwa yang serupa, maka auditor itu bisa menerapkan hal yang sudah ia terapkan waktu lalu ke kejadian yang sekarang ataupun ke kasus yang sama. Itu tidak masalah, itu diperbolehkan dalam audit, baik audit akuntansi keuangan maupun audit manajemen ini. Kemudian kesimpulan hasil audit pendahuluan. Ini adalah tahap akhir dari audit pendahuluan, di mana semua temuan-temuan ataupun semua langkah awal untuk mencari yang tadi itu tujuan audit, kemudian mencari latar belakang, kemudian mencari objek audit yang secara sistematis berurutan, kemudian pada langkah akhir ini disimpulkan. Tetapi di sini disimpulkan maksudnya pada audit awal saja. Selesai kesimpulan ini itu akan diolah kembali kesimpulan itu di audit lanjutan dan juga review. Dan nanti langkah audit manajemen yang terakhir yaitu pelaporan. Di kesimpulan hasil audit pendahuluan ini menjadi dasar untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil dalam tahap audit selanjutnya. Data yang dikumpulkan dapat mengidentifikasi hal-hal penting dan masalah-masalah yang ada, serta membantu auditor memutuskan apakah pemeriksaan lanjutan diperlukan. Jika hasil dari audit pendahuluan saja sudah jelas, kemudian auditor mengatakan, oh ini tidak ada masalah sebenarnya dalam audit manajemen ini, maka tidak perlu untuk dilakukan audit lanjutan, kemudian dilakukan review terhadap pengujian temuan dari audit pendahuluan ini. Pada tahap ini pula auditor seharusnya sudah menetapkan tujuan audit, walaupun masih bersifat sementara. Kesimpulan hasil audit pendahuluan memuat tentang hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, daftar bidang atau kegiatan yang mengandung kelemahan yang akan dijadikan tujuan audit pada tahap audit selanjutnya. Ini tuh sasaran, apa pokok permasalahan dari audit manajemen ini. Jika di audit pendahuluan sudah ditemukan, maka di audit lanjutan auditor hanya melakukan tahapan selanjutnya atau melakukan evakuasi ataupun melakukan audit yang sebenarnya, langkah audit yang sebenarnya, langkah audit lanjutan yang harus dilakukan setelah audit pendahuluan ini. Kemudian yang kedua, alasan mengapa bidang atau kegiatan tersebut memerlukan audit lanjutan. Jika suatu objek audit memerlukan audit lanjutan, maka auditor juga harus menyertakan alasan mengapa bidang tersebut perlu dilakukan audit secara lanjut. Yang ketiga yaitu temuan-temuan sementara yang diperoleh berkaitan dengan bidang atau kegiatan yang termasuk dalam daftar bidang atau kegiatan yang masih mengandung kelemahan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang keempat, rekomendasi sementara yang dilakukan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Yang kelima,
tindakan-tindakan perbaikan yang sudah dilakukan objek audit berdasarkan rekomendasi sementara yang diberikan auditor sebelumnya. Dan yang keenam, bukti-bukti yang diperoleh pada audit selanjutnya berkaitan dengan tujuan audit sementara yang telah ditetapkan. Dalam langkah akhir dari audit pendahuluan tadi, yaitu kesimpulan, jika audit pendahuluan memberi keyakinan adanya sistem kontrol pengawasan dan manajemen yang baik, maka bisa menjadi dasar keputusan tidak dilakukannya audit lanjutan. Bisa dikatakan, jika sistem kontrol dan juga pengawasan dari manajemen itu sudah baik ataupun manajemen itu sudah sempurna, mendekati sempurna, akan percuma jika kita tetap melanjutkan audit itu ke jenjang audit lanjutan. Akan membuang-buang waktu saja. Jika sudah baik, ya sudah, lakukan kembali. Jika nanti terjadi masalah di kemudian hari ataupun terjadi something mengenai manajemen itu sendiri, maka kita lakukan dari awal. Namun rujukannya itu adalah kesimpulan dari audit pendahuluan yang sudah dibuat tahun sebelumnya ataupun masa sebelumnya. Dalam situasi program audit akan disiapkan dan pekerjaan lapangan akan dilakukan. Mungkin berguna untuk membuat ringkasan hasil survei dan melaporkan secara informal ke manajemen. Kemudian kita akan masuk ke langkah yang kedua dari audit manajemen itu sendiri. Langkah audit manajemen yang kedua yaitu review terhadap pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen digunakan untuk mengendalikan proses yang berjalan secara ekonomis. Proses yang secara ekonomis. Sistem yaitu pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen di sini berarti auditor akan mengkaji ulang mengenai sistem-sistem yang digunakan untuk mengontrol manajemen itu sendiri, yang ekonomis, efisien, dan efektif dalam mencapai tujuan perusahaan. 3E ini tidak bisa lepas dari manajemen: ekonomis, efisien, dan efektif. Ekonomis berarti harga yang murah, efisien berarti kecepatan waktu dengan memperhitungkan biaya, efektif itu kecepatan waktu tanpa memperhitungkan biaya. Biaya berapapun tidak peduli, yang penting cepat. Namun kalau efisien itu memperhitungkan kecepatan waktu namun juga harus seimbang dengan biaya yang dikeluarkan. Dalam audit sumber daya manusia atau SDM, auditor harus memahami hal ini, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan SDM. Beberapa hal yang berhubungan dengan sistem pengendalian manajemen yang harus diperhatikan oleh auditor dalam audit SDM antara lain, yaitu yang pertama, tujuan suatu perusahaan harus dinyatakan dengan jelas dan disosialisasikan ke berbagai tingkatan manajemen untuk dipahami. Di sini ditekankan bahwa perusahaan harus memiliki tujuan yang jelas dan disosialisasikan secara merata, entah itu karyawan, entah itu manajer tingkat 1, manajer tingkat 2, bahkan sampai dengan dewan direksi sekalipun harus mengetahui tujuan dari perusahaan itu secara jelas dan rinci, agar semua lini dari perusahaan ini dapat bersatu padu dan bergotong royong untuk mewujudkan tujuan dari perusahaan tersebut. Dalam melakukan penelaahan terhadap sistem pengendalian manajemen perusahaan, auditor harus memahami dengan baik tujuan perusahaan.
Seperti tadi pada awal audit pendahuluan, auditor juga harus mengetahui mengenai tujuan dari perusahaan itu. Hal ini akan terus berjalan sampai dengan pelaporan nanti. Jika ditemukan hal yang tidak sesuai dengan tujuan perusahaan, maka di situ terdapat permasalahan dan harus dipecahkan. Kemudian yang kedua yaitu rencana perusahaan. Rencana harus disusun untuk mencapai sasaran perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rencana ini berbeda dengan tujuannya. Rencana yaitu tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Rencana harus disusun, bisa dikatakan seperti ini. Tujuan adalah visi, kemudian rencana adalah misi, di mana misi tersebut adalah langkah-langkah untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Rencana ini biasanya bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, tergantung dengan tujuan audit. Tujuan dari perusahaan itu bersifat jangka panjang atau jangka pendek. Kemudian yang biasanya juga diikuti dengan penentuan strategi untuk mengimplementasikannya. Strategi untuk mengimplementasikan rencana perusahaan tersebut. Strategi seperti apa? Strategi bertahan ataupun strategi untuk menciptakan barang baru ataupun menciptakan budaya baru agar agar manajemen dalam perusahaan itu menjadi lebih baik. Kemudian kualitas dan kuantitas SDM yang memadai. Memadai di sini berarti SDM itu berjalan sesuai dengan arahan dan juga kemauan dari para manajer. SDM itu dikelola sedemikian rupa sehingga menghasilkan output yang sesuai dengan harapan perusahaan, sesuai dengan tujuan perusahaan. Pelaksanaan audit sumber daya manusia pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah kebutuhan potensial SDM bagi perusahaan, baik kuantitas maupun kualitas, telah terpenuhi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Apakah SDM itu sudah dikelola sehingga ekonomis, efisien, dan juga efektif? Itu pertanyaannya. Kemudian ruang lingkup audit sumber daya manusia dibagi ke dalam 3 kelompok sesuai dengan administrasi aset tetap pada umumnya, yaitu perolehan, penggunaan, dan penghentian penggunaan sebagai berikut. Yang pertama, rekrutmen atau pengelompokan SDM, mulai dari awal proses perencanaan kebutuhan SDM hingga proses seleksi dan penempatan. Kemudian pengelolaan atau pemberdayaan SDM, meliputi semua aktivitas pengelolaan SDM setelah ada di perusahaan, melalui dari pelatihan, pengembangan, sampai dengan penilaian kinerja karyawan. Bukan berarti jika karyawan sudah diterima di suatu perusahaan tidak akan dinilai ataupun tidak akan mendapatkan penilaian dari manajer pusat. Semua karyawan akan dinilai apakah karyawan tersebut memiliki kemampuan sehingga dapat dipertahankan untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Kemudian yang ketiga, pemutusan hubungan kerja atau PHK karena mengundurkan diri maupun pemecatan akibat pelanggaran aturan perusahaan. Yang keempat, kebijakan dan praktik yang sehat. Untuk mendukung praktik yang sehat, berbagai kebijakan yang dibuat perusahaan harus dikomunikasikan kepada seluruh pihak yang berkepentingan agar terjadi komunikasi tertimbal balik antara kedua kelompok kepentingan utama, yaitu pihak perusahaan yang diwakili oleh manajer ataupun direksi dengan karyawan. Yang kelima yaitu sistem penelaahan yang efektif pada setiap aktivitas untuk memperoleh keyakinan
bahwa kebijakan dan praktik yang sehat telah dilaksanakan dengan baik. Sistem review menyangkut bagaimana pihak-pihak yang berwenang melakukan review terhadap berbagai aktivitas ataupun kegiatan yang dilakukan. Elemen sistem review yang baik, pelaksanaan supervisi harus dilakukan secara memadai. Kita masuk ke langkah ketiga dalam audit manajemen, yaitu langkah audit lanjutan. Dari temuan audit yang diperoleh, auditor meringkas dan melakukan pengelompokan terhadap temuan tersebut ke dalam kelompok kondisi, kriteria, penyebab, dan akibat. Mengapa harus dikelompokkan? Supaya tindak lanjut dari audit itu sendiri bisa seiringan. Misalkan jika kasus A dikelompokkan dengan kasus A, kasus B dikelompokkan dengan kasus B, maka akan mempercepat waktu. Oh, ini sesuai dengan ini kecenderungan sama seperti ini. Jadi auditor tidak lagi membuang-buang waktu untuk memilah ataupun untuk mengatasi hal yang serupa namun dengan cara yang berbeda. Auditor harus mampu mengungkap lebih lanjut dan menganalisis semua informasi yang berkaitan dengan tujuan audit. Di sini, insting seorang auditor harus bermain, menganalisis informasi yang berkaitan dengan tujuan audit. Informasi yang seperti apa? Informasi yang telah dikumpulkan sejak audit pendahuluan itu dikumpulkan, kemudian dianalisis sehingga pada audit lanjutan ini tinggal melaksanakan proses audit yang sebenarnya. Dan akhirnya dapat disusun suatu simpulan audit dan dibuat rekomendasi yang dapat diterima oleh pemberi tugas audit. Di sini rekomendasi biasanya bersifat tidak memaksa. Rekomendasi hanya bersifat saran agar manajer ataupun manajemen bisa diperbaiki kembali sesuai dengan tuntutan perusahaan, sesuai dengan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan tadi. Kemudian langkah-langkah audit pada tahap ini meliputi mengumpulkan tambahan informasi latar belakang objek audit. Biasanya informasi itu bisa ditemukan tidak dalam waktu yang sama. Terkadang informasi itu ditemukan pada waktu yang berjauhan. Maka pada saat audit lanjutan ini, auditor juga bisa menemukan informasi tambahan mengenai objek audit yang telah diketahui atau yang telah dicari pada awal, yaitu audit pendahuluan. Kemudian yang kedua, memperoleh bukti-bukti yang relevan, material, dan komponen. Bukti harus mempunyai hubungan dengan kriteria audit, relevan, material, komponen, dan cukup. Yang ketiga, membuat ringkasan dalam pengelompokan bukti. Jika bukti-bukti sudah dikelompokkan sesuai dengan kelompok masing-masing, maka auditor harus membuat ringkasan, yaitu bukti-bukti yang telah diperoleh dalam audit kemudian diringkas dan dikelompokkan sesuai dengan elemen tujuan audit meliputi kriteria, penyebab, dan akibat. Dalam hal ini bukti-bukti audit itu dikelompokkan dengan kriteria audit, penyebab terjadinya permasalahan tersebut, kemudian dikelompokkan juga dengan akibat dari penyebab tadi, akibat dari penyelewengan manajemen ataupun penyelewengan kekuasaan sehingga mengakibatkan sesuatu, maka hal itu ditetapkan ataupun dikelompokkan menjadi akibat, bukan di kriteria maupun penyebab. Kemudian yang keempat, menyusun kesimpulan atas dasar ringkasan bukti yang telah diperoleh
dan mengidentifikasi bahwa akibat yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian antara kondisi dan kriteria cukup penting dan material. Kita akan masuk ke dalam langkah terakhir dari tahapan atau langkah-langkah audit manajemen. Jika teman-teman mendengarkan video saya dari awal hingga akhir, maka teman-teman bisa tahu langkah itu apa. Langkah terakhir dari audit manajemen adalah yaitu pelaporan. Bagian akhir dari proses audit manajemen adalah pelaporan hasil audit. Ada dua cara penyajian laporan audit manajemen, yaitu dengan cara yang pertama, penyajian yang mengikuti arus informasi yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit, dan yang kedua, cara penyajian yang mengikuti arus informasi yang menitik beratkan penyajian kepada kepentingan para pengguna laporan audit ini. Yang cara pertama mengikuti informasi yang diperoleh selama tahapan-tahapan audit, berarti disusun sesuai dengan temuan-temuan audit. Namun jika dengan cara yang kedua, yaitu menitik beratkan pada pengguna audit ataupun pengguna laporan hasil audit, maka pelaporan ini biasanya tidak berbeda dengan pelaporan yang pertama tentunya. Ini lebih mengedepankan apa yang dibutuhkan oleh pengguna hasil laporan audit itu. Jika hasil audit manajemen sudah dilaporkan, maka apa yang harus dilakukan oleh manajemen? Ini pertanyaan bagi saya pribadi. Jika suatu perusahaan sudah selesai diaudit, maka manajemen itu atau manajer itu akan melakukan apa sih? Seperti itu. Apa yang akan dilakukan oleh manajer dalam kurun waktu yang panjang, dalam langkah selanjutnya, dalam waktu ke depan? Apakah manajemen akan melakukan perombakan sesuai dengan masukan yang diberikan oleh auditor, ataukah manajer akan seperti itu saja berdiam diri? Di sini akan dijawab, yaitu manajer akan menindaklanjuti atas rekomendasi yang telah dicantumkan oleh auditor. Hal ini merupakan komitmen manajemen dalam meningkatkan proses dari kinerja perusahaan atas beberapa kelemahan maupun kekurangan yang masih terjadi. Namun ditekankan kembali bahwa rekomendasi yang dikeluarkan auditor tidak selamanya harus dilakukan oleh manajemen. Manajemen atau manajer punya hak sendiri untuk mengelola perusahaannya sesuai dengan yang diinginkan tanpa mengurangi ataupun tanpa melupakan tujuan utama dari suatu perusahaan itu. Auditor tidak memiliki kewenangan memaksa ataupun menuntut manajemen untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi yang diberikan. Tetapi auditor akan lebih menempatkan diri sebagai supervisor atas rencana, pelaksanaan, dan juga pengendalian tindak lanjut yang dilakukan. Rekomendasi seharusnya merupakan hasil diskusi dan rumusan bersama antara manajemen dan auditor, dan juga harus menyajikan analisis dan manfaat yang diperoleh perusahaan jika rekomendasi tidak dilaksanakan karena tidak ada tindakan perbaikan yang dilakukan perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa rekomendasi auditor itu juga harus diolah kembali apakah sesuai dengan tujuan dan juga sesuai dengan harapan manajer ke depannya, sesuai dengan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan pada awalnya.
Demikian adalah langkah-langkah audit. Saya akan mereview sedikit beberapa langkah dari audit manajemen, yaitu yang pertama audit pendahuluan, kemudian yang kedua review terhadap temuan audit ataupun review mengenai hal-hal yang telah ditemukan pada saat audit pendahuluan, ataupun melakukan pengecekan ulang terhadap apa yang telah ditemukan pada saat audit pendahuluan. Kemudian yang ketiga yaitu audit lanjutan, dan yang keempat pelaporan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kesalahan berasal dari saya, karena saya hanya manusia biasa. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat membantu saudara dalam melakukan ataupun dalam menyelesaikan audit manajemen. Akhir kata, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.